berjumpa kembali untuk kita semua penonton setia video-video katekese dari channel Raymond Bawaminebi. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang sakramen imamat. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu pertama sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, ketiga sakramen tobat, keempat sakramen krisma, kelima sakramen imamat, keenam sakramen perkawinan, dan ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sakramen imamat. Sakramen imamat atau sakramen tahbisan merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman gereja yang menempatkan seseorang dalam tugas kepemimpinan resmi hidup beriman umat. Dalam hidup bermasyarakat, adanya seorang pemimpin sungguh diperlukan. Bukan hanya masyarakat yang menghendaki, melainkan juga Tuhan sendiri menghendakinya. Pada masa Perjanjian Lama, Musa tampil sebagai pemimpin umat yang mempersatukan Israel agar dapat membebaskan diri dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Ia juga seorang nabi, pembuat hukum atau Taurat, dan mengajarkan kehendak Allah kepada bangsanya. Ia pun seorang imam. Pada masa sesudah Musa, peran tersebut dibagi dalam beberapa jabatan, yakni raja sebagai pemimpin dan pemersatu bangsa, nabi sebagai pengajar yang memberitakan sabda Allah, dan imam yang bertugas memimpin ibadat dan menguduskan umat. Pada masa penjajahan Romawi, bangsa Israel dipimpin oleh imam agung yang bertugas memimpin ibadat. Para ahli Taurat yang bertugas menafsirkan kitab suci dan membuat peraturan hidup beragama, serta para rabi yang bertugas mengajar agama. Sedangkan pada Perjanjian Baru, Yesus tampil sebagai gembala. Dapat kita lihat dalam Yohanes bab 10 ayat 11. Ia juga tampil sebagai guru atau pengajar. Dapat dilihat dalam Yohanes bab 3 ayat 2. Bahkan sebagai nabi besar. Juga kita lihat dalam Lukas bab 7 ayat 16. Ia pun juga menjadi sebagai pelayan masyarakat dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam Matius bab 9 ayat 35. Menjelang akhir hayatnya, Yesus bertindak sebagai imam ketika memimpin ibadat perjamuan malam terakhir. Sebelum wafat, Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk mengembalakan umatnya. Dapat kita lihat dalam Yohanes bab 21 ayat 15-17. Mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Dalam Matius bab 28 ayat 20. Selanjutnya merayakan ekaristi. Dapat kita lihat dalam Lukas bab 22 ayat 19. Serta mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dapat kita lihat dalam Matius bab 1. Demikianlah Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk menjadi pemimpin umatnya atau pemimpin gereja, yakni gembala, nabi atau guru, dan imam serta pelayan masyarakat agar tercipta hidup yang damai
sejahtera. Kita juga sebagai orang beriman yang telah dipersatukan dengan Kristus lewat sakramen baptis, dipanggil untuk ambil bagian dalam imamat rajawi atau imamat umum, untuk terlibat aktif dalam segala kegiatan pelayanan gereja. Selain imamat rajawi, ada juga umat yang dipanggil dan dipilih untuk pelayanan khusus melalui tahbisan suci sebagai pengganti para rasul. Sebab sebelum para rasul wafat, kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka diberikan kepada para penggantinya. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Oleh karena itu, sakramen tahbisan pertama-tama adalah tahbisan uskup. Penahbisan ini membuat seorang uskup menjadi penerus sah para rasul dan mendapat wewenang mengajar, menguduskan, dan memerintah. Uskup menjadi pemimpin dan kepala yang kelihatan dalam gereja partikular atau di keuskupan. Tahbisan uskup dilaksanakan paling sedikit oleh 3 orang uskup di hadapan para uskup lainnya dalam perayaan Ekaristi. Calon uskup berlutut di hadapan pentahbis. Para pentahbis menumpangkan tangan di atas kepala calon uskup, lalu mengucapkan doa pentahbisan uskup. Uskup sebagai gembala di keuskupan dibantu oleh para imam dan diakon. Imam melalui tahbisannya menjadi rekan sekerja dan pembantu uskup. Mereka ditahbiskan menurut citra Kristus, Imam Agung Abadi, untuk mewartakan Injil serta menggembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi, khususnya perayaan Ekaristi. Berkat rahmat tahbisan, para imam diberi kuasa istimewa untuk menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Mereka diberikan kuasa oleh Kristus sendiri untuk menguduskan umat dengan menerimakan sakramen-sakramen. Dalam tahbisan imam, pentahbis adalah uskup diosesan. Dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi, di mana uskup atau disertai imam-imam lainnya menumpangkan tangan ke atas calon imam sambil mengucapkan doa tahbisan imam. Tahbisan diakonat merupakan jenjang-jenjang hierarki. Paling rendah tetapi menjadi jenjang awal untuk tahbisan lebih tinggi. Calon diakon ditumpangi tangan oleh uskup diosesan dalam tahbisannya dengan tugas utamanya melayani umat Allah dalam pelayanan liturgi sabda, karya karitatif. Diakon juga dapat melayankan sakramen baptis dan perkawinan. Agar seseorang tertahbis dapat memberikan diri seutuhnya kepada Kristus dan umatnya, gereja menuntut agar ia mengikuti pola hidup Yesus dengan mengucapkan 3 kaul seturut nasihat Injil, yaitu selibat, taat, dan miskin. Selibat dapat kita lihat dalam Matius bab 19.
selibat dapat kita lihat dalam Matius bab 19 ayat 12. Yesus berbicara tentang orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Gereja berpendapat bahwa orang yang tidak menikah akan lebih bebas menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan demi kerajaan Allah. Kedua, taat dapat kita lihat dalam Yohanes bab 4 ayat 34. Yesus taat kepada Bapanya dalam melaksanakan tugas bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang tertahbis bersedia taat kepada atasannya seperti Kristus taat kepada Bapanya demi kerajaan Allah. Ketiga adalah miskin. Dapat kita lihat dalam Matius bab 8 ayat 20, juga dalam Lukas bab 9 ayat 58, di mana diungkapkan bahwa Yesus tidak memiliki apa-apa. Seorang tertahbis bersedia hidup miskin, dalam arti bersedia melepaskan secara sukarela hak untuk memiliki harta benda. Kaul tersebut diucapkan oleh imam biarawan. Imam diosesan mengucapkan dua janji, yakni janji selibat dan janji taat kepada uskup untuk melaksanakan tugas perutusannya. Untuk menerima tahbisan, seorang pria Katolik harus menjalani pendidikan di seminari menengah dan seminari tinggi. Mereka harus menjalani jenjang waktu tertentu sejak pelantikan lektor dan akolit, tahbisan diakonat, tahbisan presbiterat, hingga tahbisan episkopat. Panggilan tahbis adalah rahmat dari Tuhan, bukan jasa manusia. Pada umumnya, mereka yang ditahbiskan merasa tidak pantas menerima rahmat ini, tetapi mereka tidak mau menolak cinta Tuhan. Tahbisan juga bukan akhir dari cita-cita. Tahbisan barulah awal dari pengabdian tahbisan. Tidak membuat seseorang menjadi serba mampu dalam segala hal. Maka mereka masih terus membutuhkan doa-doa umat. Baik, cukup sekian video kita mengenai sakramen imamat ini. Semoga melalui video ini kita mampu memahami makna sakramen imamat. Dan bagi para saudara yang merasa terpanggil untuk menjadi imam, silahkan dijawab panggilan Tuhan. Sekali lagi, jawab panggilan Tuhan.